Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru kontrak dari angkatan 10. Nama saya M. Supandi Puji. Di sini saya akan melaksanakan observasi dengan rekan sejawat saya, unit kerja dari SMA 1 Bumiayu. Perkenalkan untuk rekan sejawat saya, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis. Saya dari SMA Negeri 1 Bumiayu. Saat ini saya mengajar mampu guru mapel matematika di kelas 11 dan kelas 12. Oke, selamat siang Pak Holis. Selamat siang juga Pak Supandi. Gimana kabarnya Pak Holis? Alhamdulillah baik, luar biasa untuk hari ini. Oke, ya Pak Holis, ya hari ini kita akan melaksanakan observasi, ya. Di mana dalam suatu observasi saya akan mengamati Pak Holis dalam segi pembelajarannya. Oke, di sini saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Holis. Pertanyaan yang pertama adalah dalam satu pembelajaran Pak Holis, apa tujuan pembelajaran yang akan didapatkan? Pada saat ini saya akan mencoba di kelas 11/4, di mana materinya itu tentang program linear. Nah, program linear ini tujuan dalam pembelajaran saya yang pertama, siswa mengetahui apa arti program linear. Terus kedua, memodelkan soal-soal program linear, dan yang ketiga, manfaat belajar model program linear di dalam kehidupan sehari-hari. Itu 3 yang akan saya capai dalam tujuan pembelajaran di kelas 11/4. Oke, itu yang ada 3 tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini ya Pak Holis ya. Sekarang bagaimana Pak Holis akan mengukur keberhasilan dalam pembelajaran? Yang saya ukur di sini saya memakai observasi, yaitu sikap. Terus yang kedua dengan tes tulis. Nah, terus dengan yang ketiga dengan observasi rekan sejawat. Sejawat itu 3 sekali. Pertanyaan selanjutnya Pak Holis ya. Indikator apa yang Pak Holis gunakan untuk mencapai dalam suatu penilaian pemahaman murid itu sendiri? Yang pertama, indikator yang pertama saya memakai dengan observasi sikap. Di situ kami ada diskusi dan nanti saya akan menilai dengan keaktifan siswa tersebut di dalam diskusi pertama. Terus yang kedua, indikator itu untuk siswa dapat memodelkan soal matematika dalam kehidupan sehari. Itu saya dengan tes tulis. Di situ ada 3 tes tulis dan nanti siswa suruh menjawab per kelompoknya masing-masing. Terus yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu siswa mengetahui manfaat mempelajari program linear dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu siswa bisa mencari contoh program linear yang berhubungan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu 3. Jadi indikatornya dalam satu pemahaman tes tulis begitu Pak? Iya. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaannya. Dari suatu indikatornya, strategi apa yang akan Pak Holis gunakan untuk mencapai dari suatu tujuan pembelajaran itu? Nah, strategi saya dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama dengan mencari model pembelajarannya Pak. Nah, model pembelajaran saya yang pertama saya akan memakai sistemnya itu discovery learning, tetapi dengan metodenya itu jigsaw. Ya. Jadi model pembelajaran dengan discovery learning dan jigsaw, Iya. Oke, bagaimana Pak Holis akan melibatkan murid dalam proses pembelajarannya? Yang pertama dengan model jigsaw itu kan saya akan mengelompokkan siswa. Setelah itu ketua kelompoknya itu akan saya pertama dikumpulkan dulu ketua kelompoknya. Jadi setiap kelompok terdiri dari 6, perwakilan kelompok itu akan dikumpulkan oleh saya dulu. Setelah itu saya menerangkan di ketua kelompoknya. Di dalam ketua kelompok itu karena ini model jigsaw, saya akan menjelaskan pertama ke ketua kelompok. Nanti ketua kelompok itu tugasnya untuk menyampaikan ke per kelompoknya, sehingga itu saya melibatkan siswa. Di sini model ini pernah saya lakukan juga dan saya merasa menjadi baik karena kita melibatkan siswa. Yang pertama siswa itu suruh menerangkan per kelompoknya dan saya sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Oke, jadi mengkelompokkan gitu. Iya. Sumber daya apa yang Pak Holis perlukan untuk mendukung pelaksanaan dalam pembelajarannya? Sumber dayanya Pak? Sumber daya yang saya
butuhkan untuk buku dalam persembilan saja. Yang pertama dari buku referensi dulu Pak, yaitu saya memakai buku kelas 11 matematika yang ada di perpustakaan satu. Terus yang kedua dari sarana prasarananya dulu, artinya saya membutuhkan proyektor untuk proses pembelajaran, di mana sebelum saya melakukan pengelompokan per kelompok, saya akan memberi statement atau perlakuan awal, yaitu untuk melihat atau mengonsentrasi dalam kehidupan sehari tentang program linear tersebut. Terima kasih Pak Olis ya untuk observasi ini. Jadi saya lihat mungkin kita akan fokuskan ya untuk pengamalan saya dalam selanjutnya. Pak Olis itu observasi itu sendiri. Kapan akan dilakukan observasinya? Ya. Ini karena saya sudah bikin modul ajar di kelas 11. Di sini saya mendapatkan jadwalnya di hari Rabu. Dari Rabu itu di jam ketiga ke 4, rencana kami di tanggal, kalau nggak tanggal 2 ya akan di tanggal 7 Agustus nih. Tanggal 2 ya? Tanggal 2 Agustus. Oke. Di jam ketiga ke 4, yaitu jam 8.30 sampai jam 10.15. Oke, tanggal 7 nih Pak. Iya. Oke, sampai ketemu untuk pengamatan. Fokus dari saya untuk pengamatan, mungkin kita akan melihat dari pembelajaran siswanya itu ya Pak. Untuk pengelompokan siswa, sehingga dalam satu pembelajaran indikator yang Bapak harapkan, dari tujuan yang Bapak harapkan itu bisa tercapai. Begitu saja Pak untuk selanjutnya. Ntar saya masuk tanggal 7. Terus kita masuk setelah Bapak melakukan pengamatan, terus saya akan melakukan pasca observasi ini Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, sampai ketemu tanggal 7 kita observasi dan kita lakukan pasca observasi juga. Oke, terima kasih juga Pak Supandi, dan kita nanti akan bertemu di kelas 11.4 di tanggal 7. Oke, mudah-mudahan bisa mewujudkan dari suatu pembelajaran yang benar-benar berfokus pada siswa. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ini sebelum kita belajar, Bapak kita dipimpin doa dulu oleh Bapak. Ya, kita sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini untuk hari ini kita akan membahas tentang materi yang lanjutannya kemarin, yaitu fungsi trigonometri linear. Cuma untuk sebelum ke sana, silakan kalian absen dulu pakai aplikasi tiap barcode-nya. Mungkin yang di HP kalian silakan gunakan HP-nya untuk absen. Nah, ini barcode-nya di sini. Nah, silakan ini. Yang HP-nya sudah ada aplikasi tiap barcode-nya, silakan absen dengan tulis nama, kelas, sama nomor absen. Nah, yang sudah. Setelah kalian sudah tiap barcode, sudah kirim. Nanti akan kelihatan di dalam di aplikasi pajaknya ya ini. Ini nama-nama yang sudah absen sudah ada semua. Jadi terekam, langsung terekam oleh aplikasinya. Yaitu di sini aplikasi padat atau bimbingnya. Ini ada namanya Ayu, Muhammad Alvaro sudah masuk. Ayu Imratul sudah masuk, Rafika, Indah Lestari sudah masuk semua. Dilihat dari dindingnya semuanya sudah pada hadir, semuanya ada dari 18, 13 semuanya ada semuanya. Jadi hari ini tidak ada yang sakitnya, tapi dihiri. Oke. Ini untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ini yang pertama, ini kompetensi dasarnya.
Kompetisi dasar untuk materi yang pertama, kalian suruh menentukan dan menjelaskan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Ini kompetisi dasar sama kompetisi. Terus yang kedua, manfaat untuk kalian mempelajari yang ini limit fungsi. Nah, mungkin di dalam dunia kedokteran pun ada untuk ini kan limit. Limit itu kan kayak apa ya? Membatasi, artinya batas, pada itu batas minimal yang terdekat. Nah, itu di dalam ilmu di dalam kedokteran itu bisa untuk ini, untuk kerusakan jantung. Itu kerusakan jantung itu bisa menggunakan dengan teorema limit trigonometri yang pertama. Terus yang kedua, dari ilmu fisika. Ilmu fisika itu kita belajar tentang rotasi. Nah, rotasi itu kan berbentuknya alit, itu penerapannya pakai limit fungsi trigonometri. Nah, ini kan ini manfaat untuk belajar trigonometri. Terus manfaat yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin yang sekarang yang pakai kacamata ini. Kacamata itu kan bentuknya itu ada yang kita ada yang cekung ya. Dan itu kan kita ukurannya berapa itu bisa pakai penerapan limit fungsi trigonometri. Terus untuk langkah dalam pembelajaran pada hari ini, langkahnya itu yang pertama nanti Bapak akan kasih secara kelompok. Kelompoknya itu nanti 4. Kelompoknya 4 nanti akan dikasih lembar kerja siswa, di mana nanti lembar kerja siswa itu kalian bisa kerjakan secara kelompok. Nah, secara kelompok. Setelah kalian sudah diskusi sama rekan kelompoknya, nanti bisa dikirimkan ke aplikasi Padlet. Nah, setelah dikirimkan ke aplikasi Padlet, ada nanti Bapak tunjuk ada beberapa kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah presentasikan, kita sama-sama menyimpulkan atau memverifikasi jawaban dari teman yang di sampingnya. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk langkah pembelajarannya. Nah, berarti sudah bisa dipahami ya? Ya. Tapi sebelum itu, ini untuk berarti kita dibagi kelompoknya. Nah, dibagi kelompoknya mungkin kita satu saja ini. Kita yang ngacak untuk bagi kelompoknya, langsung aja dari depan belakang saja. Kita. Sudah mendapat lembar kerja siswa ini semuanya sudah dapat. Nah, nanti yang akan kalian perhatikan yang ini. Ya, ini simulasinya yang pertama yang kalian perhatikan ini ya. Di mana langkah yang pertama dalam bis itu kan sudah ada langkah-langkahnya. Cara menentukannya seperti apa. Cuman untuk yang kalian yang dipahami itu nih mungkin kekecilannya. Apa? Di mana kita merubah cos menjadi sin. Nah, artinya kalau ada limit trigonometri itu sin ataupun menjadikan kemarin kita belajar sin limit x mendekati 0, sin ax per b kan kita ambil a per b. Nah, sekali itu kita untuk pembelajarannya selanjutnya itu kan perubahan cos menjadi sin. Nah, artinya di mana kita sudah tahu bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat x sama dengan kan 1. Atau sin kuadrat x sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat x. Nah, ini yang sering banget kita gunakan. Atau ini cos 2x. Cos 2x itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, atau di dalam kita ini cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, yang sering banget kita kurangi itu yang poin di mana cos x dikurangi cos y.
3. Oke, terima kasih. Berarti jawabannya semuanya sama bahwa A itu sama dengan 3. Berarti ini untuk karena waktu sudah kurang 10 menit lagi, ya ini berarti kita coba siapa yang berani hari ini kita habis belajar apa, minggu apa? Siapa yang berani habis minggu apa coba? Ya silakan Mas, kita berdiri aja Mas, berdiri. Apa? Pada hari ini kita dapat menyimpulkan mengubah cos menjadi sin. Yang pertama, sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Yang kedua, cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Yang ketiga, komit sama dengan min 2 sin atau cos x min cos y sama dengan min 2 sin x plus y plus 2 sin X min Y per 2. Terima kasih untuk kesimpulannya. Berarti kita untuk materi yang akan datang kita akan membahas tentang limit ketanggaan. Nah, jadi nanti kalian bisa pelajari di rumah masing-masing bahwa untuk kedepannya kalian bisa merangkum apa sih limit ketanggaan. Sampai sini ada yang bertanyakan? Sudah bisa dipahami? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akes Febriansa dari kelas 12.5. Di sini saya ingin merefleksikan diri saya setelah saya mengikuti pelajaran matematika bersama Pak Nur Khalis ya. Saya yang tadinya itu sungkan sama matematika itu bisa menjadi senang dan happy ya. Karena guru saya sudah dan saya mendapat ilmu pengetahuan. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu Walis untuk sesi pasca observasi ini. Bagaimana perasaan Walis dalam waktu pembelajaran kemarin? Alhamdulillah perasaan saya senang dan kemarin pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar. Hanya saja ada beberapa hal yang memang harus sedikit diperbaiki. Alhamdulillah kalau begitu semuanya lanjut kita kita harapkan sesi pasca observasi ini bagaimana? Nah, yang saya pribadi harapkan itu yang pertama bahwa pelaksanaan di dalam kelas itu kondusif. Terus yang kedua yang saya harapkan bisa meningkatkan kompetensi saya ketika di kelas dan pembelajaran. Itu yang harapkan. Terus yang ketiga saya mengharapkan dalam pembelajaran saya nanti, pembelajaran saya itu siswanya aktif dan saya melibatkan untuk siswa aktif dalam pembelajaran saya. Oke, baik sekali Pak. Terima kasih telah berbagi. Sebelumnya kita masuk ke tujuan ya Pak. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menghargai upaya Bapak dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosialisasi PSB serta penerapan budaya positif dijelaskan. Mari kita mulai dengan aspek positif yang saya amati. Saya melihat Bapak ini sangat efektif dalam mengelola kelas dan memperhatikan kebutuhan siswa dalam suatu segi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Menurut Bapak bagaimana tentang hal itu? Yang saya sudah lakukan ketika pembelajaran di kelas yang pertama itu untuk diferensiasi itu saya mengelompokkan beberapa. Terus yang kedua, sebelum pembelajaran saya memetakan kebutuhan belajar siswa. Yang pertama dari gaya belajar, dari minat belajar, dan dari profil belajar. Setelah
Setelah itu saya setelah memetakan dasar saya untuk membuat kesan pembelajaran, di mana yang sudah saya lakukan, yang pertama saya mengelompokkan dengan beberapa macam dari gaya belajarnya. Nah setelah itu untuk diferensiasinya saya memberi keluasan kepada anak-anak. Yang pertama, ketika anak senang dalam video YouTube, maka mereka bisa belajar di sumber belajarnya bisa dari YouTube. Terus yang kedua, ketika anak senang baca artikel, nah, hingga anak itu bisa suggestion artikel. Ada yang suka ketika membaca buku, nah saya sudah menyediakan buku itu definisinya saya lakukan di dalam proses. Nah di dalam konten itu saya memberikan beberapa banyak sumber belajar. Ketika itu saya melakukan itu diferensiasi dengan proses saya memberikan waktu untuk anak itu untuk suatu waktu mereka untuk bertanya kepada saya ketika ada materi yang memang dia belum paham. Terus yang kedua, ketika ada yang bertanya tentang potensi. Nah ketika hasil diferensiasi produknya pun saya melakukan itu dengan mempresentasikan hasil dari pengamatan untuk kelompoknya itu. Mereka presentasikan di beberapa, ada yang memakai PowerPoint, ada yang memakai lembaran, ada yang menjelaskan pakai kertas, itu ada beberapa. Dan itu dengan cara seperti beragam saya memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut, sehingga dengan seperti itu saya lebih mengutamakan keterlibatan siswa dalam belajar. Luar biasa ya, saya senang sekali mengalami ini. Saya juga ingin menjawab ini Bapak, sebagai diskusi kelompok siswa tanpa aktif dan terlibat dalam satu proses pembelajaran diferensiasi di sini. Apa yang menurut Bapak ini menjadi faktor keberhasilan dan dari ini? Nah, yang sudah saya lakukan itu yang kemarin ketika saya menerapkan pembelajaran di kelas sesuai dengan siswa, terus saya dari saya juga. Yang faktor untungnya itu ketika kita mengarahkan, artinya itu kita sebagai fasilitator mengarahkan siswa untuk yang pertama tujuannya itu untuk apa dulu. Nah, sehingga kita pertama tujuan apa dan memberi motivasi tujuan pembelajarannya apa, sehingga kita fokus ke dalam tujuan pembelajarannya. Nah, yang kemarin saya sudah lakukan itu yang penting tahu arah dan tujuannya ketika pembelajarannya, dan kita sebagai fasilitator, sebagai gurunya itu juga bisa mengarahkan, membimbingkan dan bisa melibatkan siswa dalam pembelajaran tersebut. Oke, itu strategi yang betul. Itu strategi yang baik ya. Sekarang kita mari diskusikan beberapa area yang bisa kita gunakan. Saya perhatikan ada beberapa siswa yang tampak kurang terlibat dengan beberapa beberapa yang akan bisa melakukan meningkatkan partisipasi siswa. Yang pertama saya lakukan itu saya menjelaskan tentang rubrik penilaian itu. Nah, setelah rubrik penilaian itu bahwa ada kita tidak berlakunya, artinya ketika ada aktif atau tidak aktif itu kita memberi arahan kepada siswa itu kalau misalkan ada formula aktif maka ada ragu-ragunya dengan sekian satu. Terus yang kedua melibatkan sisi tanya jawab tim polisi, artinya memberi kesempatan kepada siswa tersebut untuk berani bertanya satu. Terus yang kedua juga berani untuk menemukan pendapatnya. Nah, sehingga di dalam itu ada beberapa kelompok yang tidak aktif, maka di dalam sesi presentasi anak itu diberi tanggung jawab masing-masing. Contohnya yang satu ketika anak ada yang jadi moderator, itu yang sudah saya lakukan kemarin. Ada anak yang untuk menjelaskan, terus ada anak yang disuruh untuk rangkuman, ada anak yang disuruh untuk memberi kesimpulan. Sehingga di dalam diskusi program itu berjalan karena ada masing-masing peserta itu ada rasa tanggung jawabnya masing-masing dilibatkan dalam pembelajaran. Itu bagus ya, memberikan arahan yang lebih jelas dan pendekatan personal ya bisa sangat membantu ya. Selain itu adakah ide variasi aktif yang lebih sesuai dengan minat siswa? Ada yang pertama yang saya sudah lakukan ketika pembelajaran, yaitu memberi keleluasaan kepada anak itu berkreasi. Akhirnya dia itu kita nggak serta-merta untuk menuntut anak satu. Kalian mengerjakan ini misalkan dan kumpulkan dalam hal ini tidak, tetapi mereka dilibatkan untuk bisa berkreasi sesuai dengan minatnya. Contohnya, itu Pak, saya kepingin mengumpulkan itu dalam bentuk PowerPoint karena dia suka dalam bentuk itu, silakan. Pak, saya mengumpulkan dalam bentuk itu, sehingga
minat dan bakat kemampuan siswa itu disesuaikan dengan kebutuhan siswanya, sehingga saya itu tidak memberi arahan yang hanya satu arah saja, tapi memberikan kreasi anak tersebut untuk silakan misalkan mengumpul dalam tugas, silakan bisa sesuaikan dengan minat dan bakatnya. Yang sudah saya dapat saya juga melihat penerapan budaya positif sudah berjalan dengan baik. Adakah ide ke depan untuk bisa meningkatkan budaya positif? Nah, untuk budaya positifnya, yang ide yang saya terapkan kedepannya lebih melibatkan aktivitas siswa, artinya memberi kenyamanan siswa dalam kelas. Dan itu yang satu, terus yang kedua merasa menghargai siswa itu, bahwa siswa itu terlibat dalam pembelajaran. Nah, yang selama ini kita, ya saya pribadi jarang melibatkan siswa dalam pembelajaran. Tapi ketika kemarin sudah dibahaskan, itu ide yang harus dilakukan untuk melibatkan siswa untuk paling tidak yang pertama dalam belajar, kedua nyaman dan aman dalam belajar di kelasnya, dan kita bisa mengkondisikan kelasnya serta merta untuk nilai-nilai membacakan apa yang akan kita lakukan di kelas tersebut. Budaya positif merupakan kenyamanan dari siswa itu sendiri. Terima kasih Pak sudah berbagi kesempatan kali ini. Sebelum menutup, saya akan menyampaikan refleksi dari kesimpulannya. Secara keseluruhan pembelajaran yang telah dilakukan sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Aspek-aspek yang dikembangkan juga sudah nampak dalam pembelajaran. Kemudian tidak lanjut untuk area yang bisa ditingkatkan ke depan, yaitu dengan cara memberikan arahan yang lebih saat penerapan itu sendiri dalam satu pembelajaran informal. Itu Pak. Terus lakukan pendekatan secara personal, dan merancang keaktifan sesuai dengan minat siswa, serta akan memberikan penghargaan yang spesifik yang beragam. Terkait itu Pak yang telah didiskusikan apa komitmen Bapak bersama. Komitmen saya ke depannya, yang pertama saya akan melakukan pembelajaran yang pertama, yang kedua menggunakan budaya positifnya, terus yang ketiga menjadi dan pembelajaran. Oke Pak, saya yakin dengan beberapa siswa ini pembelajaran ke depan akan semakin efektif Pak. Apakah ada hal yang lain yang didiskusikan dengan Ada, yaitu ketika saya melibatkan dalam